Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, mungkin kali ini kita membuat pakan pagi karena stok pakan sudah kita buat lumayan banyak, dan ini cukup mungkin stok sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman untuk saat ini, bahkan yang datang ke kandang kita untuk pakan ya, terutama masih bingung. Karena mungkin di media sosial sekarang banyak yang mungkin pakai hijauan berbahaya, pakai fermentasi berbahaya, pakai pakan yang A, B, C itu juga berbahaya. Jadi mungkin saya tegaskan lagi ya untuk teman-teman khususnya pemula yang mungkin baru ingin ternak di awal. Jadi kalau sudah mempunyai bank pakan, utamakan di bank pakan dulu ya, dimanfaatkan bank pakan dulu. Habis itu nanti kalau ini kan musim penghujan nih, jadi kita sebagai peternak itu tidak harus anti pakan-pakan seperti fermentasi atau yang lainnya. Dalam artian kita harus mempunyai stok pakan cadangan di kandang kita, itu biasanya untuk menjaga kalau semuanya hari-hari tertentu kita ada kesibukan atau mungkin pas hujan lebat-lebatnya dan tidak bisa berhenti, kita tidak akan bisa ngarit kan gitu. Jadi harus ada pakan yang betul-betul ada di gudang pakan. Jadi contohnya fermentasi, atau mungkin teman-teman pakai silase bisa, pakai mungkin pakan kering juga bisa. Tapi insya Allah rata-rata peternak yang saat ini yang baru menggeluti ini rata-rata sudah mempunyai bank pakan. Dengan mungkin banyaknya media sosial yang menyebutkan harus punya bank pakan dulu sebelum ternak, memang betul. Jadi tetapi nggak semua seperti itu. Dulu kita juga kirim, beliaunya juga sharing, beliaunya ternak tapi tidak punya lahan, inginnya beli saja. Beli saja juga masih masuk di hitungan, karena kalau harganya pun juga masih terjangkau, dalam artian masih standar atau di bawah standar. Jadi beliau dulu mengandalkan silase. Habis itu ternyata saya datang ke sana, itu dombanya kurang gemuk sedikit. Jadi saya anjurkan untuk ketambahan, ditambahi oleh konsentrat sedikit. Jadi gak full hanya silase saja. Jadi kan ketemunya masih murah, dan mungkin saat ini sudah berkembang dengan baik karena sudah agak lama. Dan untuk teman-teman pemula, jadi kalau sudah punya bank pakan tinggal niatnya saja. Jadi pakan itu sudah ada, kandang sudah ada, tapi kalau niatnya belum yakin, jangan ternak dulu. Nanti kalau di perjalanan waktu masih bimbang, masih ragu, nanti yang efeknya itu ke dombanya. Eman sudah mengeluarkan modal begitu banyak, tapi kitanya yang kurang fokus itu ya. Jadi kalau sudah ternak, sudah beli, jangan melihat kanan kiri dulu. Jadi fokus dulu, fokus di ternak, belajar gimana domba ini, terus kekurangan domba di kandang teman-teman itu seperti apa. Jadi setiap peternak kan teman-teman bisa lihat ya, setiap peternak, setiap farm itu beda-beda penerapan dari pakan, dari perawatan dan yang lainnya. Jadi harapan saya teman-teman itu mempunyai ilmu sendiri dari peternakan teman-teman sendiri. Contoh kemarin yang beli di saya itu mungkin kita edukasi dengan pakan model seperti kita. Kalau oke, kalau enggak biasanya menggunakan hanya hijauan, enggak masalah. Tapi mungkin berjalannya waktu, mungkin kalau bisa tetap ada pakan-pakan yang sifatnya itu ada untuk tandon. Artinya kalau semua teman-teman repot, sakit, atau mungkin hujan nggak berhenti, itu pakan sudah siap, tinggal ngasih ke dombanya tanpa harus ngarit. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini berlaku untuk teman-teman yang ternak pemula dan melakukan sendiri seperti saya. Jadi kalau yang mempunyai anak kandang mungkin sudah tidak berlaku karena tinggal nyuruh saja. Jadi bedanya di situ.
Jadi untuk teman-teman mungkin di awal memang banyak yang masih bingung terhadap gimana cara mengatasi A, B, C. Kalau menurut saya jaga dulu kebersihan. Sudah saya ingatkan dari awal, domba itu yang penting, ternak itu yang penting kebersihan utama dijaga, dari mungkin kandang dan domba. Insya Allah mungkin nanti tidak akan terkendala oleh penyakit atau yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang berada di luar negeri atau masih berada di luar kota untuk mencari modal, saya doakan semoga cepat tercapai ya, keinginannya untuk beternak, dan yang saat ini mungkin masih mempersiapkan mental dan niatnya, saya doakan juga semoga cepat memulai beternak, karena kalau tidak memulai mungkin tidak mempunyai pengalaman. Yang penting yang dibicarakan si A, B, dan C. Jadi teman-teman nanti kalau sudah ternak tahu, oh ternyata seperti ini ya ternak domba itu. Jadi gak seribet yang dibayangkan dan tidak semudah yang dikatakan. Jadi seperti itu. Saya mungkin lebih menyarankan untuk tahu ternak itu dari pengalaman sendiri. Kalau untuk dari saya atau dari media atau dari yang lainnya itu memang itu tambahan untuk referensi teman-teman. Kembali lagi penerapannya nanti tergantung daripada teman-teman. Dan untuk pakan fermentasi, kenapa kok pakai fermentasi Mas? Amankah untuk breeding? Jadi kalau sudah saya pakai seperti ini aman. Dan peternak besar rata-rata menggunakan pakan fermentasi. Jadi lebih ringan, lebih ringan ribet di awal, cuma nanti jangka panjangnya lebih enak dibanding bank pakan menurut saya, versi saya. Tapi kalau semuanya saya punya lahan, punya saya sendiri, dan mungkin tidak seperti yang sesibuk saya yang lakukan sendiri, mungkin saya akan nanam bank pakan. Jadi versi masing-masing seperti peternak saya seperti ini itu beda. Jadi pakan yang ada di belakang ini sudah siap, dan mungkin kalau teman-teman datang ke sini kan saya bisa berbincang-bincang, terus bisa ke kandang teman-teman untuk sharing dan untuk kirim. Itu juga karena kita mempunyai pakan yang mungkin stagnan di seperti ini. Jadi yang siap, yang ready, tinggal ngasih makan. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pemula, yang masih semangat dalam peternak, hemat tenaga ya. Hemat tenaga, kalau bisa jangan nyuruh orang dulu untuk ternak awal. Kalau hanya mempunyai 50 ekor ke bawah. Jadi lakukan sendiri dulu, mampu atau enggak. Nah, jadi nanti bisa dilihat pakan mana yang lebih efisien dibanding pakan-pakan yang katanya lebih bagus, model A, model B, model C. Jadi untuk pemula rata-rata kemarin pemula itu di hijauan ya, hijauan. Jadi hijauan itu memang bagus, cuma dari segi tenaga memang lebih agak banyak untuk hijauan. Kalau untuk pakan fermentasi kan kita biasanya lebih ringan dibanding hijauan yang harus kita ready dan ngarit. Jadi itu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai ternak domba, sudah ada bank pakan, sudah ada kandang, mentalnya harus disiapkan. Dan sebelum mendatangkan domba itu pakan harus siap dulu. Artinya pakan siap. Kalau semuanya ingin mencoba fermentasi, coba dulu sebelum domba datang. Atau mungkin langsung hijauan, itu tinggal niatnya saja langsung turunkan, nggak masalah. Tapi kalau yang belum, setelah beberapa kali kita kirim itu memang masih ragu dan masih bingung, ada yang choppernya belum datang, ada yang mungkin rumputnya masih hijau, masih kecil, ada yang mungkin masih ragu, ada yang masih bingung nanti pengobatan seperti apa. Jadi hilangkan dulu seperti itu, niatkan dulu untuk beternak dan siapkan pakan, mental itu yang utama. Jadi jangan hanya ternak 1 bulan habis itu bingung untuk menjual. Jadi pikirkan dulu matang-matang sebelum beternak.
Jadi biasanya rata-rata itu peternak pemula itu ambisinya besar, tapi di tengah jalan kadang-kadang langsung kendor. Dengan adanya informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang teman-teman lalai terhadap dombanya dan cenderung untuk memilih yang opsi baru. Jadi tentukan dulu pilihan teman-teman untuk beternak, main ke kandang, lihat dombanya langsung, atau mungkin kalau di kita bisa online, bisa langsung ke kandang. Kalau ke kandang pun saya juga sangat berterima kasih karena bisa menyempatkan waktu untuk ke kandang sederhana kita. Dan untuk pakan ini memang seperti ini teman-teman, dan sekali lagi pakan ini tidak jual karena kita tidak untuk produksi massal. Jadi untuk pakan kita sendiri yang mungkin cukup hanya sekitar kapasitas 100 ekor untuk beberapa minggu. Jadi seperti itu. Dan untuk pakan-pakan yang ada di belakang ini mungkin teman-teman komposisinya ini ada jungle, terutama bahan utama di jungle jagung yang giling sudah kita bolak-balik sampaikan, kita chopper, kita lembutkan, habis itu kita fermentasi. Kalau ada dedak murah pakai dedak, kalau kita kemarin dedak agak mahal kita menggunakan complete feed biasa. Artinya complete feed biasa ini teman sendiri yang buat, jadi tidak dipasarkan ke umum, jadi untuk teman-teman sendiri, dan hasilnya seperti apa. Jadi ini masih pengembangan, jadi kita tidak bisa untuk menjelaskan secara detail. Dan mungkin kalau teman-teman ingin menggunakan jungle dengan konsentrat itu juga bagus. Kalau jungle dengan hijauan terus dengan dedak bagus. Jadi tinggal mana yang ingin teman-teman terapkan di kandang teman-teman. Jadi jangan takut untuk berkreasi ya. Jangan takut untuk mencoba, apalagi sudah punya ternak sendiri. Jadi jangan takut hanya karena pakan sebabnya A, B, C seperti di media mungkin menakut-nakuti sehingga teman-teman tidak berani untuk bereksperimen atau mencoba hal-hal baru, dan hanya itu saja yang teman-teman tahu. Jadi stop pembodohan untuk pakan yang katanya bahaya, katanya seperti itu di stop. Karena mungkin yang ngomong itu kadang-kadang tidak punya pengalaman, nggak mau untuk berubah dengan model perkembangan zaman, itu biasanya seperti itu. Oke, mungkin cukup demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin datang, alamat kita di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Mapnya di Wirausaha Desa. Teman-teman sebelum datang chat dulu ya. Kadang-kadang kita keluar atau pengiriman. Jadi tetap semangat. Semoga teman-teman bahagia, dan yang sudah ternak tambah semangat, yang belum optimis dan semangat dalam belajar beternak. Baik teman-teman, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.